Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awan Dawiyandini dengan MPM 23195 ingin mempresentasikan tentang Civil Law sebagai sistem hukum, kodifikasi, kajian teoritis, dan praktis. Civil Law atau sistem hukum kontinental berakar dari hukum Romawi kuno yang berkembang pesat di Eropa, terutama di Prancis dan Jerman. Ciri utamanya adalah hukum tertulis. Civil Law dapat diartikan sebagai sistem hukum yang menempatkan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama. Dalam sistem ini, hukum dipandang sebagai seperangkat aturan yang disusun secara logis dan teratur untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Peran hakim dalam sistem ini sangat terbatas, karena ia hanya menerapkan hukum yang sudah ada. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengubah isi hukum. Hal ini berbeda dengan sistem hukum lainnya, di mana hakim bisa berperan besar dalam membentuk hukum melalui putusannya. Fokus utama Civil Law adalah kepastian dan keteraturan, karena dengan adanya aturan tertulis, setiap warga negara dapat memikirkan akibat hukum dari suatu perbuatan. Dengan demikian, Civil Law menempatkan hukum sebagai dasar yang pasti, tidak bergantung pada siapa yang memutuskan, tetapi pada teks undang-undang. Civil Law memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi pondasi sistemnya, yaitu hukum harus tertulis, jelas, dan ditafsirkan secara ketat. Prinsip ini menolak adanya hukum tidak tertulis atau hukum yang hanya didasarkan pada kebiasaan tanpa dasar undang-undang. Dalam sistem ini, hakim terikat secara ketat pada teks hukum dan tidak dapat menafsirkan hukum secara bebas atas dasar moral, sosial, atau politik. Tujuan utama dari prinsip ini adalah menciptakan kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Sebagai contoh, dalam hukum pidana dikenal sebagai tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan prinsip-prinsip tersebut, Civil Law menetapkan undang-undang sebagai raja dalam sistem hukum, sementara hakim hanyalah pelaksana kehendak hukum. Kodifikasi merupakan ciri paling khas dari sistem Civil Law. Kodifikasi berarti menyusun seluruh norma hukum ke dalam satu kitab atau sistem yang utuh, teratur, dan sistematis. Tujuan utamanya adalah agar hukum mudah dipahami, diterapkan, dan memiliki keseragaman di seluruh wilayah negara. Dengan adanya kodifikasi, hukum menjadi lebih sederhana dan tidak tumpang tindih. Misalnya, dalam konteks Indonesia, kita mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Semua itu merupakan bentuk nyata warisan sistem Civil Law dari Belanda yang menggunakan model hukum kontinental. Kodifikasi menjadikan hukum lebih mudah diakses oleh semua pihak, bukan hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga masyarakat luas. Dengan begitu, Civil Law menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Dalam Civil Law, undang-undang tertulis menjadi sumber hukum utama. Hakim hanya menerapkan hukum yang telah dibuat oleh legislatif, sedangkan dalam common law, hukum berkembang melalui putusan hakim. Artinya, keputusan masa lalu menjadi acuan untuk perkara serupa di masa depan. Ibaratnya, Civil Law adalah bangunan hukum yang kokoh dan terstruktur, sedangkan common law adalah sungai yang mengalir, lentur, dan menyesuaikan bentuknya terhadap arus perubahan sosial. Civil Law unggul dalam kepastian dan kestabilitas hukum, sementara common law unggul dalam fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Kedua sistem ini sesungguhnya saling melengkapi, dan banyak negara modern kini menggabungkan elemen dari keduanya. Indonesia menganut sistem Civil Law karena warisan kolonial Belanda yang menggunakan hukum kontinental. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia berbentuk kodifikasi tertulis, mulai dari KUHP,
KUH Perdata, hingga undang-undang lainnya. Dalam praktiknya, sistem ini telah lama menempatkan hakim sebagai pihak yang bersifat legistis, artinya keputusan harus didasarkan pada bunyi undang-undang. Namun, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran ke arah hukum progresif. Misalnya, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya berani menafsirkan undang-undang secara substantif untuk mencapai keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem civil law kita tidak lagi kaku dan tekstual, tetapi mulai bergerak menuju sistem yang lebih manusiawi, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Meskipun civil law memberikan kepastian hukum, sistem ini menghadapi tantangan besar dalam dunia modern. Salah satunya adalah kesulitan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan sosial dan teknologi. Ketika muncul isu baru seperti kejahatan siber dan lain-lain, sistem kodifikasi sering kali tertinggal. Pembuatan undang-undang membutuhkan waktu lama, sementara realitas sosial bergerak cepat. Selain itu, di Indonesia sering muncul tumpang tindih, peraturan antar lembaga yang menyebabkan kebingungan dalam penerapan hukum. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius terhadap efektivitas sistem civil law. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi regulasi dan pembaharuan kodifikasi agar hukum tidak kehilangan relevansinya. Civil law harus transformasi menjadi sistem hukum yang tetap memberikan kepastian, tetapi juga responsif terhadap dinamika masyarakat. Jadi, civil law adalah sistem hukum yang menekankan kepastian, keteraturan, dan kodifikasi hukum tertulis. Sistem ini memberikan struktur hukum yang stabil dan dapat diandalkan, terutama bagi negara-negara yang mengutamakan keseragaman norma hukum. Namun, tantangan zaman modern menuntut civil law untuk lebih fleksibel. Kepastian hukum tetap penting, tetapi harus diimbangi dengan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Di Indonesia, kita bisa melihat evolusi sistem civil law ke arah yang lebih progresif. Hakim dan lembaga peradilan kini tidak lagi terpaku pada teks undang-undang semata, melainkan juga menimbang nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, civil law bukanlah sistem hukum yang kaku dan statis, melainkan sistem yang hidup, terus beradaptasi, dan berkembang seiring dengan nilai-nilai masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.